Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas JTD4E akan menjelaskan tentang YSTAR TA 1600, TA 2400, TA 3200, user manual. Saya Ike Febriana Wulandari, absen 9, rekan saya Muhammad Faras Raffi Mufli, absen 15, dan rekan saya R. Muhammad Maghribi Dwi Chandra, absen 20, dan yang terakhir yaitu Ahmad Yogi S. Kemudian, yang pertama ada tentang panduan. YSTAR TA 1600 atau 2400 atau 3200 FXS Analog Voice Gateway adalah produk mutakhir yang menghubungkan telepon lawas, mesin fax, dan sistem PBX dengan jaringan telepon IP dan sistem PBX berbasis IP. Keamanan saat bekerja dengan listrik, jangan buka perangkat saat perangkat dihidupkan, jangan bekerja pada perangkat, sambungkan atau lepaskan kabel saat petir menyambar. Fitur sorotan, yang pertama yaitu 16 atau 24 atau 32 port FXS, yang kedua sepenuhnya sesuai dengan SIP dan IEX2, yang ketiga ada hand group, yang keempat template VoIP server yang dapat dikonfigurasi, yang kelima kinerja fax yang andal dengan T38, yang keenam konferensi 3 pihak, ketujuh panggilan IP langsung, 8 panggilan antar port, 9 attended transfer, 10 blind transfer, 11 mendukung protokol radius, 12 mendukung SNMP, dan 13 mendukung TR069. Mengakses GUI web. TA 1600 atau 2400 atau 3200 mencoba menghubungi server DHCP di jaringan Anda untuk mendapatkan pengaturan jaringan yang valid. Misalnya alamat IP, subnet mask, alamat gateway default, dan alamat DNS secara default. Cara memeriksa alamat IP TA 1600 atau 2400 atau 3200 yang pertama yaitu angkat telepon analog, lalu akses from menu suara dengan menekan bintang. Kedua, tekan 1 untuk memeriksa alamat IP. Ketiga, tekan 2 untuk alamat akses web. Setelah memasukkan alamat IP di browser web, pengguna akan melihat layar masuk. Periksa pengaturan default di bawah ini, nama pengguna yaitu admin dan passwordnya yaitu kata sandi. Berikut merupakan gambar dari halaman login TA 1600 atau 2400 atau 3200. Selanjutnya yaitu panel konfigurasi web. Ada 4 bagian utama pada panel konfigurasi web bagi pengguna untuk memeriksa status TA 1600, 2400, atau 3200 dan mengkonfigurasinya. Yang pertama yaitu ada status. Periksa status sistem, status port, status trunk, status jaringan, dan periksa log panggilan, log sistem. Yang kedua yaitu sistem. Mengkonfigurasi pengaturan jaringan, pengaturan terkait keamanan, tanggal dan waktu sistem, kata sandi, pencadangan dan pemulihan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gateway. Konfigurasikan port FXS, pengaturan gateway dan pengaturan SIP, dan lain-lain. Yang keempat yaitu logout. Logout TA 1600 atau 2400 atau 3200. Catatan setelah menyimpan perubahan, ingatlah untuk mengklik tombol Apply Change di sudut kanan atas view web agar perubahan diterapkan. Selanjutnya yaitu membuat dan menerima panggilan. Anda memerlukan akun VoIP aktif dari penyedia layanan VoIP atau PBX yang menyediakan nomor telepon VoIP agar Anda dapat melakukan dan menerima panggilan. Melakukan panggilan internal. Untuk melakukan panggilan internal, angkat telepon analog dan tekan nomor ID pemanggil port lain atau tekan bintang 99, diikuti dengan nomor port. Misalnya, untuk mencapai port lain dengan nomor ID pemanggil 300, tekan 300. Untuk mencapai port 2, Anda dapat menekan bintang 9902 untuk menelpon telepon yang terhubung ke port 2. Kemudian, untuk melakukan panggilan keluar, Anda perlu melakukan panggilan sesuai dengan pola dial port FXS. Dengan pola panggilan default, Anda dapat menghubungi nomor keluar yang diinginkan secara langsung. Selanjutnya, menjawab panggilan. Untuk menjawab panggilan, angkat handset seperti biasanya. Operasi dasar. Dalam bab ini, kami memberikan instruksi tentang cara mengoperasikan telepon analog yang terhubung ke TA 1600, 2400, atau 3200 untuk menggunakan beberapa fitur. Yang pertama yaitu menu suara, yang kedua call hold, yang ketiga panggilan menunggu,
keempat transfer panggilan, kelima konferensi 3 pihak, keenam panggilan IP langsung, dan ketujuh ubah alamat IP TA 1600, 2400, atau 3200. Selanjutnya yaitu menu suara. TA 1600 atau 2400 atau 3200 menyediakan menu suara untuk memandu Anda mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk perangkat. Anda perlu menekan bintang-bintang-bintang pada telepon analog yang terhubung ke port FFS 1600, 2400, atau 3200 untuk masuk ke menu suara. Kata sandi default untuk masuk ke advanced setting adalah 123456. Anda dapat mengubah kata sandi pada halaman web TA 1600 atau 2400 atau 3200 dengan cara gateway, kemudian gateway setting, kemudian feature codecs, kemudian voice menu password setting. Selanjutnya itu call hold. Panggilan aktif dapat dilakukan dengan menekan tombol flash pada telepon analog. Tekan kembali tombol untuk melanjutkan panggilan. Jika tidak ada tombol flash di telepon, Anda dapat menggunakan hook flash dengan cepat mengaktifkan tombol on-off untuk melakukan panggilan. Panggilan mungkin terputus secara kebetulan jika menggunakan hook flash. Kemudian yaitu panggilan menunggu. Jika panggilan tunggu diaktifkan untuk port FXS, pengguna FXS sedang melakukan panggilan dapat mendengar nada panggilan tunggu beep saat ada panggilan masuk baru. Pengguna dapat menekan hook flash untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan masuk. Kemudian ini merupakan gambar 32 untuk mengaktifkan panggilan tunggu atau call waiting. Kemudian yaitu call transfer. Blind transfer dan attended transfer didukung pada TA 1600 atau 2400 atau 3200. Pengguna dapat mencapai transfer panggilan dengan menekan kode fitur selama panggilan. Blind transfer, kode fitur defaultnya yaitu bintang 03. Yang pertama, tekan bintang 03 selama panggilan. Kedua, panggil nomor yang dipanggil setelah mendengar perintah transfer. Ketiga, yaitu panggilan akan dialihkan setelah nomor dihubungi. Attended transfer, kode fitur defaultnya yaitu bintang 3. Yang pertama, tekan bintang 3 selama panggilan. Yang kedua, panggil nomor yang dipanggil setelah mendengar perintah transfer. Ketiga, bicaralah dengan penerima transfer. Dan keempat, panggilan akan dialihkan setelah menutup telepon. Kemudian ada Tri-Party Conference. Pengguna dapat melakukan panggilan konferensi 3 pihak pada TA 1600 atau 2400 atau 3200 dengan asumsi bahwa A dan B sedang menelpon dan B ingin mengundang C ke konferensi. Silakan periksa langkah-langkah berikut tentang cara mengadakan konferensi. Yang pertama, B. Menekan tombol flash atau mengetuk flash hook untuk mendapatkan nada panggil. A akan mendengar masuk yang ditahan. Yang kemudian, nomor 2 yaitu B memanggil nomor C. Ketiga, jika C menjawab panggilan lalu B menekan tombol flash atau tap hook flash, konferensi akan dilakukan termasuk A, B, dan C. Yang keempat, jika tidak ada jawaban di C, A dapat menekan tombol flash atau tap hook flash untuk melanjutkan panggilan dengan A. Yang kelima, C akan dikeluarkan jika B menekan tombol flash atau mengetuk kait flash selama panggilan konferensi. Saya akan melanjutkan pengaturan umum server VoIP. Ini penjelasan pengaturan umum server VoIP. Ini selanjutnya pengaturan lanjut untuk server VoIP. Terus ini template pola dial. Template pola panggilan yang menentukan cara merutekan panggilan dari port FXS ke ekstensi server VoIP atau nomor eksternal. Jumlah template pola panggilan dibatasi oleh jumlah port yang dimiliki setiap node TA FXX gateway. Pengaturan SIP. Sebaiknya biarkan pengaturan default seperti yang disediakan di halaman ini. Namun untuk beberapa bidang Anda perlu mengubah agar sesuai dengan situasi Anda. Yang pertama, umum, NAT, QoS atau Quality of Service, kode respon, T38, pengaturan lanjutan. Ini pengaturan SIP sama seperti yang tadi, cuman penjelasan lebih banyak. Kemudian pengaturan SIP.
QoS Quality of Service adalah masalah utama dalam implementasi VoIP. Masalahnya adalah bagaimana menjamin bahwa lalu lintas paket untuk suara atau koneksi media lain tidak akan tertunda atau terputus karena gangguan dari lalu lintas prioritas rendah lainnya. Ketika kapasitas jaringan tidak mencukupi, QoS dapat memberikan prioritas kepada pengguna dengan mengatur nilainya. Catatan, Anda disarankan untuk mengkonfigurasi quality of service di router atau switch Anda daripada di sisi TA FXS gateway. Yang kemudian 2. Kode respon. Anda dapat mengubah kode respon pada TA FXS gateway ke yang Anda inginkan sebelum mengirimnya ke server VoIP. Ini membantu server VoIP lebih memahami status panggilan yang tepat, seperti sibuk, tidak ada respon, dan lainnya. Catatan, kami tidak menyarankan untuk mengkonfigurasi ini jika Anda tidak terbiasa dengan kode status panggilan dari server VoIP. Pengaturan SIP. Mohon maaf, ini pengaturan T38. Pengaturan IAX. IAX adalah protokol Exchange Asterisk Internal. Anda dapat terhubung ke TA FXS gateway atau mendaftarkan trunk IAX ke server IAX lain. Ini didukung oleh IPPBX berbasis asterisk. Ini pengaturan SIP lanjut. Kemudian pengaturan gateway. Bab ini menjelaskan pengaturan gateway yang dapat diterapkan secara global ke TA 1600 atau 2400 atau 3200. Pengaturan gateway dapat dikonfigurasi di bawah gateway atau pengaturan gateway. Yang pertama, preferensi dasar. Kedua, kode fitur. Yang ketiga, pengaturan cepat, panggilan cepat. Pengaturan gateway. Preferensi basic. Setelah itu kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Yudi. Selanjutnya ada pengaturan gateway. Pada item ada panggilan internal awal dengan default bintang 99, di mana dideskripsikan yaitu panggilan kode fitur dan nomor port FXS saat melakukan panggilan antara telepon analog yang terhubung ke beberapa port di TA FXS gateway tanpa menggunakan server VoIP. Selanjutnya panggilan cepat awalan dengan default bintang 98, yaitu nomor awalan. Untuk menerapkan panggilan cepat awalan harus ditambahkan sebelum nomor panggilan cepat. Pengguna dapat mentransfer. Selanjutnya dihadiri transfer, itu dimulai dengan bintang 3, di mana panggilan masuk dengan menekan bintang 3 di ponsel mereka. Selanjutnya transfer buta dengan default bintang 03, yang mana pengguna dapat secara buta mentransferkan panggilan masuk dengan menekan bintang 03 di ponsel mereka. Selanjutnya IP langsung panggilan dengan default bintang 96. Panggilan IP langsung memungkinkan dua pihak, yaitu port FXS dengan telepon analog dan perangkat VoIP lainnya, untuk berbicara satu sama lain secara ad hoc tanpa proxy SIP. Kode fitur panggilan IP langsung default adalah bintang 96. Untuk instruksi rinci dapat dilihat melalui operasi dasar. Pengguna dapat memeriksa nomor telepon analog hanya dengan menekan kode fitur periksa nomor telepon di kode fitur default. Ini selanjutnya dari pemeriksaan jumlah dengan default bintang 97.
dengan menekankan kode fitur periksa nomor di telepon, kode fitur default nomor periksa adalah bintang 97. Lalu ada menu suara dengan default bintang. Pengguna dapat masuk ke menu prompt suara dengan menekan bintang di ponsel mereka. Lalu ada menu suara, kata sandi, dan pengaturan, di mana kata sandi menu suara diperlukan memasuki 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan pengaturan lanjutan, yang mana kata sandi defaultnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, setel ulang ke default. Dengan default bintang 70, pengguna dapat mengatur ulang semua default penerusan panggilan dengan menelpon bintang 70 di ponsel mereka. Lalu aktifkan teruskan semua panggilan dengan bintang 71, di mana pengguna dapat mengaktifkan selalu maju dengan menelpon bintang 71 di ponsel mereka. Ada nonaktifkan teruskan semua panggilan dengan default bintang 071. Pengguna dapat menonaktifkan selalu maju dengan menelpon bintang 071 di telepon mereka. Lalu ada aktifkan maju saat sibuk dengan default bintang 72. Pengguna dapat mengaktifkan penerusan sibuk dengan menelpon bintang 72 di ponsel mereka. Lalu ada nonaktifkan teruskan saat sibuk dengan default bintang 072. Pengguna dapat menonaktifkan penerusan sibuk dengan menelpon bintang 072 di ponsel mereka. Lalu ada aktifkan teruskan tanpa jawaban dengan default bintang 73, di mana pengguna dapat mengaktifkan no answer forward dengan menghubungi bintang 73 di ponsel mereka. Lalu ada nonaktifkan maju tanpa jawaban dengan default 073. Pengguna dapat menonaktifkan no answer forward dengan menghubungi bintang 073 di ponsel mereka. Lalu selanjutnya ada teruskan ke port internal dengan default bintang 74. Pengguna dapat mengaktifkan pengalihan panggilan ke port dengan panggilan kode fitur ini diikuti dengan ID port untuk meneruskan semua panggilan. Lalu ada teruskan ke nomor dengan default bintang 75. Pengguna dapat mengaktifkan penerusan panggilan dengan menekan kode fitur ini diikuti dengan ekstensi dan nomor telepon untuk meneruskan semua panggilan ke nomor ini. Dengan catatan, pengguna dapat mengaktifkan forward to number dengan menekan bintang 75 bersamaan dengan nomor telepon yang dituju. Kita misalkan dengan menghubungi bintang 75 501, semua panggilan akan diteruskan ke alamat ke eksternal 501. Lalu ada teruskan ke hunt group dengan default bintang 76, di mana pengguna dapat mengaktifkan penerusan panggilan ke grup berburu dengan kode panggilan diikuti dengan ID group hunt untuk meneruskan semua panggilan ke nomor yang dituju. Lalu ada aktifkan jangan ganggu dengan default bintang 77. Pengaktifan yaitu jangan ganggu. Setelah diaktifkan, port FXS akan menolak semua panggilan masuk. Lalu ada nonaktifkan jangan ganggu dengan default bintang 077. Menonaktifkan jangan ganggu untuk port FXS dan menekan kode fitur di telepon. Ini akan memulihkan dering normal setelah kedatangan panggilan masuk. Selanjutnya, pengaturan IAX yaitu panggilan cepat. Fitur panggilan cepat tersedia pada TA 1600 atau 2400 atau 3000
3200 yang memungkinkan Anda melakukan panggilan dengan menekan sejumlah tombol. Ada 16 speed dial yang bisa dikonfigurasi. Template tersedia di TA 1600 atau 2400 ataupun 3200. Terlain kode panggilan cepat, nomor panggilan cepat, ada nomor telepon, nomor yang ingin Anda panggil. Untuk membuat panggilan cepat yang dimisalkan user ingin menelpon 180 3333 4444, cukup dengan menekan tombol bintang 981. Bintang 98 memberitahu TA 1600 atau 2400 atau 3200 bahwa Anda ingin menggunakan panggilan cepat, dan 1 adalah kode untuk panggilan cepat untuk nomor tujuan 1803333344444. Dengan catatan, jangan lupakan untuk menambahkan pola dial sesuai dengan template pola dial yang dipilih. Itu adalah nomor tujuan harus sesuai dengan pola dial port FXX. Selanjutnya, pengaturan PROM. Pada bab ini menjelaskan pengaturan PROM pada TA 1600 atau 2400 atau 3200. Preferensi dasar yaitu perintah custom, music on hold, PROM, dan perintah sistem. Pengaturan PROM. Perintah custom, kita dapat mengunggah petunjuk di halaman ini. Anda juga dapat mendownloadnya dan menyimpannya sebagai cadangan. Pada gambar berikut yaitu perintah custom, administrator dapat mengunggah petunjuk dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, kita klik lalu unggah PROM. Yang kedua, klik jelajahi untuk memilih perintah yang diinginkan. Lalu ketiga, klik unggah untuk mengunggah PROM yang dipilih. Lalu selanjutnya ada gambar yaitu dari upload PROM. Dengan catatan di sini, ukuran file tidak boleh melebihi dari 1,8 MB dan file harus dalam format WAV GSM 6,10,8 kHz, mono 1 KB per second, allow atau ulow 8 kHz, mono 1 KB per second, PCM 8 kHz, mono 16 KB per second. Dalam pengaturan PROM juga ada music on hold PROM. Pada halaman ini user dapat mengupload musik yang ditunda petunjuknya. Berikut adalah gambar di mana ada musik yang ditahan. Di sini administrator dapat mengunggah musik yang ditahan sebagai berikut. Pertama dengan mengeklik upload on PROM. Kedua, klik jelajahi untuk memilih file audio yang diinginkan. Ketiga, klik unggah untuk mengunggah file yang dipilih. Selanjutnya, gambar dari perintah unggah musik saat ditahan. Dengan catatan, ukuran file tidak boleh melebihi dari 1,8 MB dan file harus dalam bentuk format WAV GSM 6 108 kHz, mono 1 KB per second, allow atau ulow 8 kHz, mono 1 KB per second, PCM 8 kHz, mono 16 KB per second. Selanjutnya ada perintah sistem. Pada TA FXX, gateway mendukung perintah sistem bahasa Mandarin dan Inggris. Anda dapat mengunduh bahasa yang sesuai yang Anda butuhkan. Pada gambar di bawah ini ada halaman pengaturan perintah sistem, yang mana ada catatan juga. Untuk pertama, deteksi otomatis sangat disarankan. Akan tetapi, jika
User lebih suka untuk mengunduh melalui server HTTP atau TFTP, dapat menghubungi dealer setempat untuk petunjuknya. Yang kedua, saat update berhasil, cukup hanya klik apply change di web maka akan berlaku. Tidak perlu melakukan reboot. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas YTD 4E akan menjelaskan intercommunication between two MyPBX via VoIP trunking mode. Saya Ika Febriana Wulandari, absen 9, kemudian rekan saya Faras Raffi Mohli, absen 15, Armoh Magrifi Dwi Chandra, absen 20, dan Ahmad Yogi, untuk materi yang pertama yaitu ada hubungan 2 MyPBX di jaringan yang sama, yang kedua yaitu hubungan 2 MyPBX di lokasi yang berbeda, dan yang ketiga hubungan 2 MyPBX melalui SIP trunk dan hubungan 2 MyPBX melalui IEX trunk. Yang pertama yaitu hubungkan 2 MyPBX di jaringan yang sama. Kasus paling sederhana untuk menghubungkan 2 MyPBX bersama adalah dalam jaringan yang sama dimulai dari mencoba memperluas jaringan ini. Pada kasus ini, perangkat yang digunakan adalah MyPBX, metode yang digunakan sama untuk produk MyPBX lainnya. Di samping merupakan struktur cara yang menghubungkan 2 MyPBX di jaringan LAN yang sama. Untuk metodenya yaitu ada dua. Yang pertama, arahkan MyPBX ke A, ke MyPBX-B melalui VoIP atau SIP atau IEX2 trunking sehingga ekstensi di MyPBX-A dapat melakukan panggilan ke ekstensi MyPBX-B melalui trunk khusus ini. Kemudian yang kedua, gunakan metode sebaliknya di MyPBX-B untuk mengarahkan ke MyPBX-A. Kemudian ini merupakan gambar flowchart di mana MyPBX-A dengan MyPBX-B terhubung melalui LAN, di mana MyPBX-A ini juga terhubung dengan telepon dengan jenis TA28, sedangkan MyPBX-B yaitu terhubung dengan T28 juga. Kemudian penjelasan struktur flowchart. Kedua MyPBX saling terhubung melalui VoIP atau SIP atau IEX2 atau trunking. Semua ekstensi di bawah MyPBX dalam format 5XX. Semua ekstensi di bawah MyPBX dalam format 6XX. Ekstensi di bawah MyPBX-A dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah format penggunaan MyPBX-A dalam format 5XX. Ekstensi di bawah MyPBX-A dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah format penggunaan MyPBX-B dalam format 6XX. Yearling T28A mendaftar ke MyPBX-A sebagai ekstensi 501. Yearling T28A mendaftar ke MyPBX-A sebagai ekstensi 601. Untuk konfigurasinya, yang pertama yaitu siapkan SIP trunking di MyPBX-A, sambungkan ke MyPBX-B, kemudian trunks ke penyedia layanan, kemudian menuju penyedia layanan baru. Ini merupakan gambar New Service Provider, tipenya yaitu SIP, kemudian provider name-nya ada MyPBX-B, dan hostname atau IP-nya yaitu 192.168.5.137. Kemudian maksimum channels-nya yaitu 10 dan transportnya yaitu UDP. Selanjutnya yaitu langkah kedua, pengaturan rute keluar di MyPBX-A. Semua panggilan yang dimulai dengan 6 dan 3 digit akan dikirim ke MyPBX-B di halaman rute keluar atau tambahkan rute keluar. Kemudian ada gambar new outbound route name-nya diisi dengan call to MyPBX-B, kemudian dial pattern-nya diisi 6XX. Selanjutnya langkah ketiga yaitu setup inbound routes. Untuk ekstensi sesuai dengan
DID yang ditetapkan di MyPBXA. Pertama yaitu setup inbound route untuk extension 500. Ini merupakan gambar create new inbound route dengan route name-nya yaitu incoming 500 dan DID number-nya yaitu 500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rafi. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan Raffi di sini. Nomor 2, setup rute masuk untuk semua ekstensi yang mengacu pada DID yang ditetapkan seperti gambar di bawah ini. Simpan dan terapkan perubahan. Langkah 4, di atas langkah 1 hingga langkah 3 adalah cara untuk merute panggilan MyPBXA ke MyPBXB. Metode untuk merute panggilan MyPBXB ke MyPBXA adalah sama seperti di atas. Langkah 5, uji panggilan. Sebelum pengujian, pastikan status trunk pada halaman status line status bagasi MyPBXA seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk status bagasi MyPBXB seperti gambar yang di bawahnya. Lalu uji panggilan. 1. Daftarkan telepon IP T28 ke MyPBXA dengan ekstensi 501. 2. Daftarkan telepon IP T28 ke MyPBXB dengan ekstensi 601. 3. Gunakan 501 untuk menghubungkan 601, kemudian Anda dapat melihat 601 berdering dan Anda dapat menjawab panggilan. 4. Gunakan 601 untuk menghubungkan 501, kemudian Anda dapat melihat 501 berdering dan Anda dapat menjawab panggilan. Hubungan dua MyPBX di lokasi berbeda. Kasus berbeda lokasi untuk menghubungkan dua PBX adalah pada lokasi belakang router dan menggunakan IP pribadi. Catatan, karena MyPBX tidak memiliki IP publik, maka perlu melakukan perusahaan port di file router dan membuat MyPBX dapat dijangkau orang lain. Flowchart-nya ada di gambar di sebelahnya. Metode 1. Daftarkan MyPBXA sebagai extension di MyPBXB melalui VoIP, SIP atau IX2 trunk, sehingga ekstensi di MyPBXA dapat melakukan panggilan ke ekstensi MyPBXB melalui trunk khusus ini. 2. Gunakan metode sebaliknya di MyPBXB untuk mengarahkan ke MyPBXA. Penjelasan struktur flowchart. Kedua MyPBX saling terhubung satu sama lain melalui trunk VoIP. Semua ekstensi di bawah MyPBX dalam format 5xx. Semua ekstensi di bawah MyPBX dalam format 6. Ekstensi di bawah MyPBXA dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah format MyPBXA dalam format 5. Ekstensi di bawah MyPBXA dapat membuat panggilan ke ekstensi di bawah format penggunaan MyPBXB dalam format 6. Yalink T28A mendaftar ke MyPBXA sebagai ekstensi 501. Yalink T28A mendaftar ke MyPBXA sebagai ekstensi 601. Saya akan meneruskan bab selanjutnya hubungan dua MyPBX melalui SIP trunk. Langkah 1. Menyeta penerus port di router untuk MyPBXA. Contohnya, IP public router adalah 102.42.42.126. MyPBXA ada di belakang router untuk mendaftar ke MyPBXA melalui internet. Anda perlu meneruskan port SIP di router Anda sehingga semua paket yang diterima di port WAN router 102.126.126.25060 akan diteruskan ke MyPBXA 192.168.5.11.25060. Di bawah ini adalah halaman pengaturan di router line sync. Catatan pertama, kita harus memetakan UDP port 5060 dan UDP port 10001 sampai 10200. Catatan kedua, alamat publik Anda dari penyedia jaringan mungkin IP dinamis yang akan diubah secara berkala. Untuk mengatasi masalah IP dinamis, Anda mungkin perlu menggunakan layanan DDNS. Untuk info lebih lanjut silakan cari di Google melalui internet.
Ini contohnya pada aplikasi SIP, SPRAT yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian langkah kedua, gunakan metode yang sama untuk melakukan port forwarding di router B untuk MyPBXB. Contoh IP public router adalah 202.35.22.102. Kemudian langkah ketiga, setup SIP trunking di MyPBXA, sambungkan ke MyPBXB. Trunk service provider, kemudian klik new service provider. Nah, di situ ada DOD, itu extensionnya. Kemudian langkah keempat, setup outbound route di MyPBXA. Semua panggilan dimulai dengan 6 dan 3 digit akan dikirim ke MyPBXB di halaman route keluar. Kemudian tambahkan route keluar. Nah, terdapat pada dia pattern itu nama panggilan untuk PBX yang menggunakan 3 digit. Yang langkah kelima, setup inbound route untuk ekstensi sesuai dengan DID yang ditetapkan di MyPBXA. Yang pertama, setup inbound route untuk ekstensi 500. Kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Joki. Selanjutnya pada langkah kedua dari step kelima, yaitu setup rute masuk untuk semua ekstensi yang mengacu pada DID yang ditetapkan. Di sini pada gambar di sini telah dibuat, yaitu rute nama yang dari incoming 500 sampai incoming 506. Di situ terdapat DID number, ada 500, 501, 502, 503 sampai 506. Nah, di sini untuk setiap rutenya setelah dibuat, jika ingin menggantinya, kita dapat melakukan pengeditan atau perubahan nomor dan juga melakukan penghapusan. Setelah melakukan hal tersebut, simpan dan terapkan perubahan. Next. Langkah ke-6 pada tahap di atas, yaitu dari step 3 ke step 5 adalah cara untuk merutekan panggilan MyPBXA ke MyPBXB dengan metode untuk merutekan panggilan MyPBXB ke MyPBXA adalah sama seperti di atas. Kemudian ada langkah ke-7, yaitu uji panggilan. Sebelum melakukan pengujian, pastikan status trunk pada halaman status line, status bagasi MyPBXA pada gambar di bawah sudah terdeteksi dengan tertampilkan statusnya, yaitu OK. Seperti itu. Dan juga untuk status bagasi MyPBXB juga terlihat untuk statusnya OK. Next. Dalam uji panggilan terdapat ada beberapa. Yang pertama, daftarkan telepon IP T28 ke MyPBXA dengan ekstensi 501. Yang kedua, daftarkan telepon IP T28 ke MyPBXB dengan ekstensi 601. Lalu yang ketiga, gunakan 501 untuk menghubungi 601. Kemudian user dapat melihat 601 berdaring dan user dapat menjawab panggilan tersebut. Hal yang keempat, menggunakan 601 untuk menghubungkan 501. Kemudian user dapat melihat 501 berdaring dan user dapat menjawab panggilan tersebut. Selanjutnya, hubungan 2 MyPBX melalui IAX trunk
Yaitu langkah pertama, atur penerusan port di rute untuk MyPBXA. Dicontohkan, IP public router adalah 102.42.46.126. MyPBXA ada di belakang router. Untuk mendaftarkan MyPBXA melalui internet, Anda perlu meneruskan port IAX di router Anda, sehingga semua paket yang diterima di port one router, yaitu 101.46.46.146.2.1.44569 akan diteruskan ke MyPBXA dengan IP 192.168.5.11.2.456.9. Di bawah ini adalah halaman pengaturan router links. Catatan pertama, kita harus menetapkan UDP port 4569. Catatan kedua, alamat publik Anda dari penyedia jaringan mungkin IP dinamis yang akan diubah secara berkala. Untuk mengatasi masalah IP dinamis, Anda perlu menggunakan layanan DDNS. Untuk info lebih lanjut dapat di-browsing melalui Google di internet. Seperti ini gambar dari Linksys. Lalu ada langkah kedua, gunakan metode yang sama melakukan port forwarding di router B untuk MyPBXB dengan contoh IP public router adalah 202.168.22.102. Pengaturan lainnya dapat dilihat hubungan dua MyPBX melalui SIP trunk, yaitu mulai dari langkah step 3 ke step 7. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai intercommunication. Mohon maaf bila ada kesalahan bertutur kata ataupun ada materi yang masih kurang. Dari kelompok kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas DTD4E akan menjelaskan tentang YSTAR MyPBX Standard Administrator Guide version 20.19.0.23. Saya Ike Febriana Wulandari, absen 9, rekan saya yaitu Muhammad Faras Raffi Muhli, absen 15, kemudian R. Muhammad Rifi Dwi Chandra, absen 20, dan Ahmad Yogi S. Yang pertama yaitu perkenalan MyPBX IP PBX untuk bisnis menengah atau kantor. MyPBX adalah PBX hybrid tertanam mandiri untuk bisnis kecil dan kantor cabang jarak jauh dari organisasi besar 1-100 pengguna per situs. Fiturnya yang pertama ada alert dan HTTPS, yaitu auto provision. HTTPS-nya alat penangkap paket terintegrasi. Kemudian blacklist, yaitu interactive voice response atau IVR. Kemudian BLV support, yaitu intercom atau zone intercom. Kemudian blind transfer, yaitu L2TP. Kemudian callback, LDAP. Call details record atau CDR, yaitu mobility extension. Call forward, multiple administrators. Dan call parking, yaitu music on hold. Call pick up, music on transfer. Call recording, open VPN. Call routing, yaitu paging or zone paging. Call transfer, pin user. Call transfer, PO. Call waiting, QoS. Caller ID, queue. Conference, ring group. Database grant, route by caller ID, DDNS, security center. Define office time, Skype integration atau Skype connection. Dial by name, speed dial. DIDS,
SPI function, direct inward system access, static route, distinctive ringtone, T38, don't disturb atau DND, three-way calling, external storage, ada VLAN, firewalls, voicemail, dan follow me, yaitu one. Kemudian spesifikasi perangkat keras. Di sini ada tampilan eksteriornya, di mana ada nomor-nomornya yaitu terdiri dari 5 nomor, di mana ini merupakan panel depan MyPBX standar V7. Kemudian untuk identifikasinya, nomor 1 yaitu LED hijau menunjukkan daya yang benar sedang disuplai ke unit. Kemudian yang kedua menunjukkan MyPBX berfungsi penuh. Yang ketiga, LED hijau menunjukkan koneksi port 1 stabil LED hijau. Keempat, menunjukkan koneksi port LAN yang stabil. Yang kelima, LED merah menunjukkan adanya port FXO atau GSM. LED orange menunjukkan keberadaan pelabuhan BRI, yang kemudian LED hijau menunjukkan adanya port FXS. LED berkedip, merah berkedip, berarti tidak ada koneksi antara port FXO dan PSTN. Jika berkedip secara bergantian merah dan hijau, maka port FXO memiliki panggilan masuk. Kemudian jika berkedip secara bergantian dan hijau cepat, maka port FXO sedang menelpon. Jika berkedip secara bergantian hijau dan merah, berarti port FXO berdering atau berkedip secara bergantian hijau dan merah cepat, itu port FXO sedang menelpon. Kemudian untuk gambar koneksinya, di mana ada PSTN atau BRI yang kemudian 5 dan 4 terhubung dengan telepon 602 dan 601. Kemudian LAN terhubung dengan switch, di mana switch-nya ini terhubung dengan telepon 502 dan 501, dan switch juga terhubung dengan router, kemudian internet. Kemudian untuk resetnya yaitu tekan ke bawah selama 5 detik untuk mengatur ulang ke pengaturan pabrik. Alamat IP-nya yaitu 192.168.5.150. Admin penggunanya yaitu admin dan passwordnya yaitu password. Ini merupakan gambar koneksi standar MyPBX. Selanjutnya yaitu menghubungkan saluran Ethernet. MyPBX menyediakan 2 port Ethernet 10/100M dengan antarmuka RJ45 dan induktor LED. Colokkan jalur Ethernet ke port Ethernet MyPBX dan kemudian hubungkan ujung lain dari jalur Ethernet dengan hub, saklar, route, LAN, atau WAN. Kemudian yaitu ada memasok tenaga. MyPBX menggunakan catu daya saklar berkinerja tinggi, yaitu menyuplai daya yang dibutuhkan untuk unit. Masukan AC-nya yaitu 100-204 volt, keluaran DC-nya yaitu 12 volt, dan arusnya yaitu 5 ampere. Kemudian ada login administrator. Dari browser web, masukkan alamat IP server MyPBX. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengkonfigurasi MyPBX, gunakan pengaturan default seperti di bawah ini. PC Anda harus berada di jaringan lokal yang sama dengan MyPBX. Alamat IP-nya yaitu http://192.168.5.150. Catatannya yaitu MyPBX mendukung banyak administrator dalam mode hierarki atau administrator, manajer umum, manajer CDR. Kemudian administrator memiliki semua otoritas, nama pengguna yaitu admin dan kata sandinya yaitu kata sandi. Kemudian ada manajer umum memiliki kewenangan dasar tanpa otoritas lanjutan untuk membuat trunk void. Kemudian mengatur ulang, memperbaiki, mencadangkan, dan memulihkan MyPBX. Nama pengguna yaitu pengguna dan kata sandinya kata sandi. Anda harus mengaktifkan akun ini sebelum Anda menggunakannya. Kemudian manajer CDR hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa rekaman panggilan. Nama pengguna yaitu CDR dan kata sandinya adalah password. Dalam contoh ini alamat IP adalah 192.168.5.148. Kemudian ada status, klik
gambar status ini untuk memulai memeriksa status MyPBX standar V7. Kami bisa memeriksanya status ekstensi, terang, dan jaringan dan sistem informasi. Status jalurnya yang pertama ada status ekstensi, di mana deskripsi status MyPBX ekstensinya itu gambar pertama, ini merupakan ekstensi tidak tersedia, gambar kedua, ekstensi menganggur, gambar ketiga, ekstensi berdering, gambar keempat, ekstensi sedang sibuk, dan gambar terakhir, ekstensi sedang ditahan. Kemudian ada status jalur, yang kedua ada status terang, di mana terang VoIP statusnya itu ditolak, pendaftaran terang gagal. Terdaftar artinya pendaftaran berhasil, bagasi siap digunakan, dan permintaan dikirim artinya mendaftar, menunggu artinya menunggu autentikasi. Kemudian ada penyedia layanan, statusnya yang pertama baik, berarti pendaftaran berhasil, bagasi siap digunakan. Kemudian tidak terjangkau, berarti terangnya tidak bisa dijangkau. Jika gagal, berarti pendaftaran terang gagal. Kemudian ada FXO terang, statusnya terdiri dari diam, berarti port sedang menganggur, sibuk, berarti port sedang digunakan, jika terputus, berarti port belum terhubung ke jalur PSTN. Untuk info lebih rinci, lihat indikasi LED panel depan. Kemudian ada terang GSM. Statusnya yang pertama diam, berarti bahwa port menganggur. Sibuk, port sedang digunakan. Untuk sinyalnya, sinyal pertama atau gambar sinyal pertama ini menandakan bahwa tidak ada sinyal. Gambar kedua berarti sinyal lemah, ketiga berarti rata-rata, dan keempat baik, dan yang terakhir yang kelima yaitu luar biasa. Untuk BRI terang, statusnya yang pertama ada baik, berarti bahwa port-port tersebut terhubung dengan benar. Jika terputus, port tidak terhubung ke jalur BRI atau ketidakcocokan pensinyalan. Kemudian ada status sistem. Info sistem di halaman ini kita dapat memeriksa versi hardware atau firmware dan pengguna disk MyPBX. Berikut merupakan gambar dari informasi sistemnya yang terdiri dari general, disk usage, dan memory usage-nya. Kemudian ada status jaringan. Di halaman ini alamat IP port LAN dan WAN akan muncul. Jika OpenVPN dikonfigurasi dengan baik, informasinya juga akan ditampilkan di sini. Yang ini merupakan gambar dari status jaringan antara LAN dan WAN. Kemudian, klik gambar sistem ini untuk mengakses. Di halaman ini kita dapat mengkonfigurasi pengaturan jaringan, pengaturan firewall, manajemen penyimpanan, dan beberapa pengaturan lain seperti update firmware dan hot standby. Untuk preferensi jaringannya, yang pertama ada pengaturan LAN, di mana DHCP. Ini jika opsi ini di-install, MyPBX akan menggunakan DHCP untuk mendapatkan alamat IP yang tersedia dari jaringan lokal Anda. Aktifkan SSH atau Enable SSH. Ini adalah cara lanjutan untuk mengakses perangkat. Anda dapat menggunakan perangkat lunak putih untuk mengakses perangkat. Kemudian ada port. Defaultnya adalah 8022, kamu bisa mengubahnya. Kemudian aktifkan FTP. Pengguna akan dapat masuk ke MyPBX melalui FTP jika FTP diaktifkan. Anda dapat mengakses sumber daya FTP di MyPBX melalui penjelajah Windows atau browser web. Kemudian pengguna default FTP akar dengan kata sandi yaitu YS123456. Kemudian port menggunakan defaultnya adalah 21, Anda mengubah ke yang lainnya. Selanjutnya ini merupakan gambar pengaturan WAN. Ini mendukung 3 jenis koneksi, yaitu DHCP dapatkan IP secara otomatis atau PO atau alamat IP statis. Catatan yang pertama yaitu port WAN dinonaktifkan secara default. Yang kedua, port WAN tidak dapat digunakan sebagai router untuk merutakan paket internet dari port WAN ke port LAN.
Kemudian Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol jaringan yang memungkinkan server untuk secara otomatis menetapkan alamat IP ke komputer dari kisaran angka yang ditentukan, yaitu cakupan yang dikonfigurasi untuk jaringan tertentu. Anda juga dapat mengatur server NTP jaringan lokal untuk MyPBX di sini. Catatan 1. Saat menggunakan phone provisioning untuk telepon IP Grandstream, masukkan alamat IP server secara langsung, misalnya 12.16.8.5.150 untuk ponsel lain yang menggunakan konfigurasi default. Catatan 2. MyPBX standar V7 dapat berfungsi sebagai server DHCP tetapi tidak dapat dianggap sebagai router. Berikut merupakan gambar pengaturan server DHCP. Kemudian VLAN atau Virtual LAN adalah jaringan area lokal logis atau LAN yang melampaui LAN tradisional tunggal ke sekelompok segmen LAN dengan konfigurasi tertentu. Catatan MyPBX standar V7 bukan VLAN server, masih diperlukan 3 layer switch. Silakan konfigurasikan informasi VLAN di sana terlebih dahulu, kemudian masukkan detailnya di MyPBX sehingga paket melalui MyPBX akan ditambahkan label VLAN sebelum dikirim ke switch tersebut. Kemudian ini merupakan pengaturan VLAN. Selanjutnya pengaturan VPN. Virtual Private Network atau VPN adalah metode jaringan komputer biasanya menggunakan internet publik yang memungkinkan pengguna untuk berbagai informasi secara pribadi antara lokasi yang jauh atau antara lokasi yang jauh dan jaringan rumah bisnis. VPN dapat menyediakan transportasi informasi yang aman dengan mengautentikasi pengguna dan mengenkripsi data untuk mencegah orang yang tidak berwenang membaca informasi yang dikirimkan. VPN dapat digunakan untuk mengirim segala jenis lalu lintas jaringan dengan aman. MyPBX mendukung OpenVPN, IPsec, dan L2TP. Berikut merupakan gambar pengaturan OpenVPN. Selanjutnya, DDNS atau Dynamic DNS adalah metode protokol atau layanan jaringan yang menyediakan kemampuan untuk perangkat jaringan, seperti router atau sistem komputer yang menggunakan Internet Protocol Suite, untuk memberitahu server nama domain name system atau DNS untuk diubah di real time, konfigurasi DNS aktif dari nama host yang konfigurasi, alamat atau informasi lain. Berikut merupakan gambar pengaturan DDNS. Selanjutnya itu pengaturan keamanan. Firewall digunakan untuk mencegah pengguna internet yang tidak berwenang mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke internet, terutama intranet. Semua pesan yang masuk atau keluar dari intranet melewati firewall yang memeriksa setiap pesan dan memblokir yang tidak memenuhi kriteria keamanan yang ditentukan. Kemudian ada pusat keamanan. Anda dapat memeriksa konfigurasi keamanan MyPBX di halaman pusat keamanan dan juga Anda dapat masuk ke halaman pengatur keamanan dan relevan dengan cepat. Firewall berikut merupakan gambar security center firewall-nya. Di tab Firewall, Anda dapat memeriksa konfigurasi firewall dan pengaturan peringatan. Dengan mengklik tombol yang relevan, Anda dapat langsung masuk ke halaman konfigurasi. Kemudian ada layanan. Berikut merupakan gambar layanan pusat keamanan. Di tab ini atau di tab layanan atau service, Anda dapat memeriksa status AMI, SSH, TFTP. Untuk AMI atau SSH, Anda dapat masuk ke halaman yang sesuai dengan mengklik tombol di kolom setting. Untuk TFTP, Anda dapat langsung menonaktifkan atau mengaktifkannya. Selanjutnya, aturan firewall. Untuk pengaturan firewall, gambarnya seperti berikut. Enable firewall-nya diaktifkan atau dicentang. Kemudian untuk aturan umumnya, berikut merupakan gambar tambahan aturan umum di mana protokolnya menggunakan UDP dan action-nya drop. Kemudian untuk portnya, gambarnya yaitu sebagai berikut. Gambar Security Center Port. Di tab ini atau di tab port, Anda dapat memeriksa port SIP dan port HTTP. Anda juga dapat masuk ke halaman yang relevan dengan mengklik tombol di kolom setting.
Selanjutnya itu pertahanan otomatis. Berikut merupakan gambar tambahan aturan perubahan otomatis, di mana port yang ingin Anda lindungi secara otomatis, misalnya memasukkan port 8022. Kemudian protokolnya, pilih protokol yang Anda inginkan. Anda dapat memilih antara UDP atau TCP. Sedangkan rate-nya, paket atau koneksi maksimum dapat ditangani per satuan waktu. Misalnya, jika Anda konfigurasikan seperti di bawah ini, port 8022, dan untuk protokolnya yaitu TCP, tarif 10 per menit, artinya maksimal 10 koneksi TCP dapat ditangani dalam 1 menit, 11 koneksi akan terputus. Kemudian ada daftar hitam. Anda dapat mengatur beberapa paket menerima aturan kecepatan di sini. Ketika alamat IP yang tidak diterima dalam aturan umum mengirimkan paket lebih cepat dari kecepatan yang diizinkan, itu akan ditetapkan sebagai alamat IP hitam dan diblokir secara otomatis. Berikut merupakan halaman pengaturan daftar hitam IP. Kemudian ada pengaturan AMI. Asterisk Manager Interface atau AMI adalah pemantauan sistem dan interface manajemen yang disediakan oleh Asterisk. Ini memungkinkan pemantauan langsung dari peristiwa yang terjadi di sistem, serta memungkinkan Anda untuk meminta Asterisk melakukan beberapa tindakan. Tindakan yang tersedia sangat luas dan mencakup hal-hal seperti mengembalikan informasi status dan membuat panggilan baru. Banyak aplikasi menarik setelah dikembangkan selain Asterisk yang memanfaatkan AMI sebagai interface utama mereka ke Asterisk. Berikut merupakan gambar pengaturan AMI atau AMI settings. Selanjutnya itu database grant. Standar V7 menggunakan database MySQL dari 14.18.0.22. Ketiga, perangkat lunak pihak dapat mengakses MySQL melalui internet. Sebelumnya Anda perlu memberikan otoritas kepada pengguna database. Setelah memasuki halaman database grant, mengklik Add, Anda dapat menambahkan penggunaan database, mengatur kata sandi pengguna, dan memberikan otoritas. Berikut merupakan gambar dari database grant. Selanjutnya itu pengaturan peringatan. Jika perangkat diserang, sistem akan memberitahu pengguna peringatan melalui panggilan atau email. Mode serangan tersebut serangan IP dan login web. Berikut merupakan gambar pengaturan peringatan atau alert setting. Kemudian server LDAP. LDAP digunakan sebagai buku telepon di MyPBX sehingga Anda dapat mencari kata sandi, kata kunci dari telepon IP Anda. Kata kuncinya bisa berupa nama, nomor ponsel, email, atau kata kunci lainnya di buku telepon. Catatan, ini mengharuskan telepon IP harus mendukung fitur LDAP. Berikut merupakan halaman server LDAP. Kemudian ada manajemen penyimpanan. Fitur penyimpanan eksternal digunakan untuk memperluas ruang penyimpanan. Setelah dikonfigurasi, file yang berupa pesan suara, file rekaman, dan panggilan yang dibuat sebelum hari yang dikonfigurasi akan dipindahkan ke NetDisk. Kemudian ada preferensi sistem. Di halaman ini kita dapat mengatur preferensi sistem lainnya, seperti kata sandi untuk akun admin, tanggal dan waktu sistem, pembaruan firmware, hot standby, backup dan restore, reset, dan reboot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan dengan Faras Raffi di sini. Sistem. Klik sistem untuk mengakses. Di halaman ini, kita dapat mengkonfigurasi pengaturan jaringan, pengaturan firewall, manajemen penyimpanan, dan beberapa pengaturan lain seperti update firmware dan hot standby. Di sini ada gambar preferensi jaringan pengaturan LAN. DHCP. Jika opsi ini disetel, MyPBX akan menggunakan DHCP untuk mendapatkan alamat IP yang tersedia dari jaringan lokal Anda. Aktifkan SSH. Ini adalah cara lanjutan untuk mengakses perangkat. Anda dapat menggunakan perangkat lunak putih untuk mengakses perangkat. Port defaultnya adalah 8022. Anda bisa mengubahnya. Aktifkan FTP. Pengguna akan masuk ke MyPBX melalui FTP. Jika FTP diaktifkan,
Anda dapat mengakses sumber daya FTP di MyPBX melalui penjajah Windows atau browser web. Pengguna default FTP akar kata sandi YS123456. Port defaultnya adalah 21. Anda mengubahnya ke yang lain. Lalu ini mendukung 3 jenis koneksi: DHCP, dapatkan IP secara otomatis, triple PoE, alamat IP statis. Catatan: 1. Port 1 dinonaktifkan secara default. 2. Port 1 tidak dapat digunakan sebagai router untuk merutekan paket internet dari port 1 ke port LAN. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol jaringan yang memungkinkan server untuk secara otomatis menetapkan alamat IP ke komputer dari kisaran angka yang ditentukan, yaitu cakupan yang dikonfigurasi untuk jaringan tertentu. Anda juga dapat mengatur server NTP jaringan lokal untuk MyPBX di sini. Cara 1. Saat menggunakan phone provisioning untuk telepon IP Grandstream, masukkan alamat IP secara langsung, misalkan 192.168.5.150 untuk masalah yang menggunakan konfigurasi default. Cara 2. MyPBX standar V7 dapat berfungsi sebagai server DHCP, tetapi tidak dapat sebagai router. VLAN atau Virtual LAN adalah jaringan area lokal logis atau LAN yang melampaui LAN tradisional tunggal ke kelompok segmen LAN dan konfigurasi tertentu. Catatan: MyPBX standar V7 bukan VLAN server, masih diperlukan 3 layer switch. Silakan konfigurasikan informasi VLAN di sana terlebih dahulu. Kemudian masukkan detailnya di MyPBX sehingga paket melalui MyPBX akan ditambahkan label VLAN sebelum dikirim ke switch tersebut. Pengaturan VPN. Virtual Private Network atau VPN adalah metode jaringan komuter. Biasanya menggunakan internet publik yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara pribadi antara lokasi yang jauh atau dalam jaringan rumah bisnis. VPN dapat menyediakan transparansi informasi yang aman dengan mengautentikasi pengguna dan mengenkripsi data untuk mencegah orang yang tidak berwenang membaca informasi yang dikirimkan. VPN dapat digunakan untuk mengirim segala jenis lalu lintas jaringan dengan aman. MyPBX mendukung OpenVPN, IPsec, dan L2TP. DNS, Dynamic DNS adalah metode protokol layanan jaringan yang menyediakan kemampuan untuk perangkat jaringan seperti router atau sistem komputer yang menggunakan Internet Protocol Suite untuk memberitahu server nama domain name system untuk diubah di real time. Konfigurasi DNS aktif dari nama host yang dikonfigurasi, alamat, atau informasi lainnya. Pengaturan keamanan. Firewall digunakan untuk mencegah pengguna internet yang tidak berwenang mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke internet, terutama intranet. Semua pesan yang masuk atau keluar dari internet melewati firewall yang memeriksa setiap pesan dan memblokir yang tidak memenuhi kriteria keamanan yang ditentukan. Pusat keamanan. Anda dapat memeriksa konfigurasi keamanan MyPBX di halaman pusat keamanan, dan juga Anda dapat masuk ke halaman pengaturan keamanan yang relevan dengan cepat. Di tab Firewall, Anda dapat memeriksa konfigurasi firewall dan pengaturan peringatan. Dengan mengklik tombol yang relevan, Anda dapat langsung masuk ke halaman konfigurasi. Layanan. Di tab layanan, Anda dapat memeriksa status AMI, SSH, TFTP. Untuk AMI atau SSH, Anda dapat masuk ke halaman yang sesuai dengan mengklik tombol di kolom setting. Untuk TFTP, Anda dapat langsung menonaktifkan atau mengaktifkannya. Berikut adalah tampilan aturan firewall dan aturan umum. Kemudian port. Di tab port, Anda dapat memeriksa port SIP dan port HTTP. Anda juga dapat masuk ke halaman yang relevan dengan mengklik tombol di kolom setting. Pertahanan otomatis. Port yang ingin Anda lindungi secara otomatis, misalnya 80.2. Protokol. Pilih protokolnya. Anda dapat memilih UDP atau TCP. Rate. Paket atau koneksi maksimum dapat ditangani per satuan waktu. Misalnya, jika Anda mengkonfigurasinya seperti di bawah ini: port 8022 protokol TCP, tarif 10 per menit, artinya maksimal 10 koneksi TCP dapat ditangani dalam 1 menit. 11 koneksi ke 11 akan terputus. Saya akan melanjutkan pengaturan suara. Kita dapat merekam atau mengunggah petunjuknya di halaman ini. Anda juga dapat memainkannya secara langsung untuk mengkonfirmasi apakah itu valid. Anda juga dapat mengunduhnya dan menyimpannya sebagai cadangan. Ini gambarnya seperti ini.
Kemudian selanjutnya rekaman port prompt baru. Administrator dapat merekam port custom dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, klik record new custom prompt. Yang kedua, memasukkan nama file yang diinginkan pada jendela pop-up dan pilih ekstensi yang akan dipanggil untuk rekaman, seperti dial ekstensi 500. Kemudian nomor 3, klik rekam. Ekstensi yang dipilih akan berdering dan Anda dapat mengangkat telepon untuk mulai merekam. Kedua, upload. Perintah administrator juga dapat mengupload prompt dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, klik upload prompt. Kedua, klik browse untuk memilih prompt yang diinginkan atau mencari di tempat lain yang diinginkan. Yang ketiga, klik unggah untuk mengunggah prompt yang dipilih. Catatan, ukuran file tidak boleh lebih dari 1,8 MB dan file harus dalam format WAV, GSM 6,08 kHz mono 1 KB per second, allow atau ULOW 8 kHz mono 1 KB per second, PCM 8 kHz mono 16 KB per detik. Di halaman ini kita dapat mengupload musik yang ditunda petunjuk. Gambarnya seperti ini. Jadi yang gambar pertama untuk upload memasukkan musik, kemudian bisa di black atau dihapus. Yang di bawah itu gambar bentuk musik yang ingin diupload atau dicari. MyPBX memiliki petunjuk dalam pengaturan bahasa. Anda dapat mendownload bahasa yang Anda butuhkan. MyPBX dapat mendukung bahasa Inggris Amerika, Inggris Australia, Cina, Belanda, Prancis, Kanada, Jerman, Yunani, Hungaria, Italia, Polandia, Portugis Brazil, Rusia, Spanyol Meksiko, Turki, Thailand, dan Korea saat ini. Catatan, deteksi otomatis sangat disarankan, tetapi jika Anda lebih suka mengunduh melalui server HTTP atau TFTP, silakan hubungi dealer setempat untuk petunjuknya. Yang kedua, ketika update berhasil, cukup klik Apply Change di web, maka itu akan berlaku, tidak perlu direport. Gambarnya seperti di bawah. Untuk menyatakan bahasa yang ingin digunakan. Kemudian pengaturan bab selanjutnya, pengaturan dasar. Yang pertama, kontrol panggilan masuk. Di halaman ini kita dapat mengkonfigurasi secara rinci IVR, group dering, antrian, dan rute masuk. Ketika ada panggilan masuk yang ditujukan ke auto attention, MyPBX akan memutar rekaman IVR dan mengarahkan penelepon ke tujuan yang diminta. Misalkan, selamat datang perusahaan bla bla bla, untuk press penjualan pertama. Untuk dukungan teknis, press kedua. Untuk operator, tekan 0, dan lain-lain. Biasanya itu terdapat saat kita menelepon jika tidak tersambung atau ingin menyambungkan ke siapa, semua ke orang penting, ya seperti itu, nanti ada tombol penekannya. Sistem akan mentransfer panggilan ke ekstensi yang sesuai dengan digit DTMF yang dimasukkan oleh pengguna.
ini gambarnya FVR. Ada FVR default di sini. Jadi yang ditampilkan di sini adalah gambaran yang default. Jika ingin mengubahnya, Anda bisa menambahkan sendiri untuk IFR-nya. Antrian panggilan memberikan pengguna, misalnya pusat panggilan, cara yang efisien untuk menjawab panggilan mereka sesuai urutan penerima mereka untuk memberikan layanan pelangganan tingkat atas. Antrian panggilan memungkinkan panggilan diurutkan ke satu atau lebih agen. Catatan, tekan nomor antrian, contohnya plus berapa. Nah, untuk memasukkan atau nomor antrian plus sekian-sekian untuk keluar dari antrian. Misalnya jika nomor antrian adalah 680, maka agen dapat menekan 610 bintang untuk masuk atau 680 bintang-bintang untuk keluar. Maksudnya jadi saat mendapat nomor antrian 680, maka Anda harus menekan 680 dengan bintang. Kemudian untuk keluarnya itu menekan 680 bintang 2 kali. Kemudian untuk kedua, fitur ikuti saya di halaman ekstensi tidak akan berpengaruh jika berdiri sebagai agen antrian. Perutuan masuk memproses lalu lintas panggilan masuk ke ekstensi. Tujuan selama jam kerja atau di luar jam kerja. Ada route masuk default untuk semua dan menetapkan IVR sebagai tujuan. Anda dapat mengeditnya atau membuat yang baru untuk permintaan Anda, atau Anda dapat menghapus beberapa rute keluar sekaligus sesuai kebutuhan. Ketika ada panggilan masuk, sistem akan memeriksa deteksi FAQ, kemudian hari libur pada hari kerja terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Yogi. Selanjutnya untuk security center akan saya jelaskan, di mana security center ya adalah fitur baru sejak X18.X.0.xx. Kita bisa mendapatkan gambaran umum dasar pengaturan seperti firewall, keamanan layanan, dan penjaga port. Untuk melakukan hal ini, perlu dilakukan yaitu melakukan klik di sistem, lalu pilih preferensi sistem, kemudian pusat keamanan. Untuk mendapatkan detailnya, mengklik tombol untuk mengkonfigurasi satu persatu. Di sini ada 3 gambar, yaitu pelabuhan, layanan, dan firewall. Pada pelabuhan ini dijelaskan halaman untuk menunjukkan port SIP dan port HTTP. Kita dapat mengklik pengaturan untuk mengubah pengaturan itu. Direkomendasikan bahwa port default harus diubah. Lalu di gambar 2 yaitu layanan dengan penjelasan pada halaman tersebut menunjukkan layanan umum seperti AMI, SSH, dan TFTP. Dari buku direkomendasikan menonaktifkannya jika tidak digunakan. Lalu di gambar ketiga firewall, di halaman ini informasi dasar tentang aturan firewall ditampilkan. Kita merekomendasikan untuk mengkonfigurasinya selangkah demi selangkah untuk mengikuti bagian 2 dari manual ini. Selanjutnya yaitu port dan password enhancement. Port dan kata sandi paling penting untuk keamanan. Jadi diberikan saran untuk merubah yang default untuk keperluan pribadi atau perkantoran. Yang mana default yang paling penting untuk dirubah antara lain
bind port, kata sandi, dan juga beberapa extension. Untuk berubah port dan kata sandi dapat dirubah melalui web GUI atau HTTP. Dimana pertama untuk merubah default dari HTTP bind port dengan cara setelah masuk pada sistem web GUI menuju ke PBX. Lalu kita pilih basic setting, kemudian general preference, lalu HTTP bind port. Nah, di sini dapat dimisalkan dengan berubah port lain seperti 80880. Kedua, merubah default password. Berubah default password dengan cara setelah masuk pada sistem web GUI menuju ke sistem, lalu memilih sistem preference, lalu change password untuk merubah kata sandi tersebut. Next. Di sini ada extension, di mana peretas akan selalu mengirimkan paket ke PBX untuk mendaftarkan ekstensi sebelum melakukan panggilan di luar. Keamanan ekstensi sangat penting bagi pengguna, yang mana agar ekstensi yang telah dibuat pengguna tidak dapat diganti atau dihapus oleh peretas. Sama halnya dengan merubah pada web GUI, di sini juga diperlukan mengganti port dan password, dan juga ada beberapa tambahan lain yang mana default dari sistem itu sendiri diganti sesuai keperluan pengguna. Nah, beberapa ada caranya, yaitu yang pertama mengubah port SIP default dengan memilih menu PBX, lalu menuju pengaturan dasar, pengaturan SIP, lalu pilih umum, dan di sana ada perubahan port UDP. Kedua, ubah kata sandi default. Kata sandi ekstensi adalah kode PIN ditambah nomor ekstensi. Sebuah kata sandi dengan huruf besar dan kecil serta angka dianjurkan, yang mana sebagai contoh A besar, C-nya kecil, lalu K besar, 5, U besar, B kecil, 1, dan G besar. Lalu di langkah ketiga, IP restriction for extension. Di sini langkah-langkahnya yaitu klik pada PBX, pilih ekstensi, lalu masuk ke ekstensi FXS atau VoIP, lalu menuju ekstensi VoIP umum dan kata sandi. Pada saat dikonfigurasi, hanya IP yang diizinkan yang dapat mendaftarkan ekstensi ini. Semua permintaan registry lainnya akan ditolak. Dengan catatan, formatnya adalah alamat IP atau subnet mask, yang dimana dimisalkan dengan IP 192.168.5.136 subnet max-nya 255.255.255.255. Dengan cara seperti ini, hanya IP dengan IP 192.168.5.136 yang dapat mendaftarkan ekstensi 6010 ini. Lalu yang keempat, ada security configuration for remote extension. PBX ekstensi, PBX, lalu ke ekstensi FXS atau VoIP, lalu menuju ke ekstensi VoIP, lalu umum. Nah, setelah berada di umum, kita memerlukan mengaktifkan NAT dan registry remotely. Lalu untuk port dan password enhancement dari firewall, yaitu sebelum melakukan pengaturan firewall ini perlu dipastikan terlebih dahulu untuk membackup data bila mana nantinya terdapat kendala agar dapat kembali pengaturan ke sebelumnya. Ada beberapa langkah untuk pengaturan firewall sebagai berikut. Pada langkah pertama, mengaktifkan firewall pada halaman firewall MyBBX. Kita perlu menuju ke sistem, lalu memilih pengaturan firewall, lalu ada aturan firewall dan pengaturan umum.
Nah, di sini kita dapat untuk mengaktifkan firewall tersebut atau disable ping atau drop all, matikan semua. Lalu di langkah kedua, menambahkan aturan umum untuk menerima akses jaringan lokal. Buat aturan umum untuk mengizinkan semua alamat IP telepon lokal mengakses server MyBBX. Misalkan rentang IP lokal adalah 192.168.5.1 sampai 192.168 sampai 5.5.254, yang mana konfigurasinya bisa seperti ada di bawah ini. Yang pertama, pada kolom nama diisi jaringan lokal, pada kolom protokol diisi kedua, pada kolom port diisi 1.2.65535, lalu pada port IP diisi 192.168.5.0 dengan netmask 255.255.255.0 dengan catatan format di kolom IP yaitu untuk baris pertama yaitu IP, lalu di garis miring dengan netmask. Lalu pada kolom action dipilih accept. Nah, pengaturan ketiga yaitu menambahkan aturan umum untuk mengizinkan administrator jarak jauh, ekstensi, atau perangkat. Misalkan IP publik adalah 110.30.25.152, kami dapat mengizinkan semua port untuk ini IP terpercaya. Pada kolom nama dapat diisi jarak jauh. Lalu di kolom protokol diisi kedua. Pada kolom port diisi 1.655.35. Pada port IP diisi 110.30.255/255.255.255.255. Kemudian dengan action memilih accept. Lalu di langkah keempat, tambahkan aturan umum untuk menerima IP publik statis jangkauan penyedia VoIP. Port yang digunakan untuk menghubungi penyedia SIP adalah 5060 dan 10.000 sampai 12.000 secara default. Jika pengguna telah mengubah rentang port ini, pengguna dapat memasukkan sendiri di sini. Misalkan alamat IP-nya adalah 110.111.132.6, di mana konfigurasinya harus ada dua bagian, satu untuk 5060 dan yang kedua untuk port RTP yang mana rentannya dari 10.000 hingga 12.000. Untuk pengisian kolomnya dengan allow registry port diisi 5060, kolom nama diisi SIP, kolom protokol diisi UDP, kolom port diisi 5060.25060 dengan IP 110.111.255.255.255.255. Dengan action kita memilih accept. Untuk step 4, pemilihan allow RTP port range. Pada kolom name diisi RTP, pada kolom protokol diisi UDP, pada kolom port diisi 10.000.2 12.000, pada kolom IP diisi 110.111.255.255.255.255, action accept. Lalu ada lagi pengaturan yaitu pada name kita isi RTP _all, pada kolom protokol dipilih UDP, pada kolom port diisi 10.000.2 12.000,
Pada kolom IP diisi 0.0.0.0/0.0.0.0 dengan action memilih accept. Lalu di pengaturan 5, tambahkan aturan umum untuk menerima panggilan IP statis. Kami merekomendasikan membuka semua port untuk server NTP, SMTP, dan POP di MyPBX Firewall. Dan alamat IP harus statis untuk termasuk dalam rentang. Jika itu DNS, tidak perlu mengkonfigurasi aturan ini, tetapi tetap hitam IP seharusnya disimpan dan disatukan semua. Di drop all tidak boleh drop all tidak boleh dicentang. Pada gambar telah dijelaskan untuk pengisiannya dapat kita rubah seperti penjelasan. Untuk kolom name diisi allow sama seperti itu. Hanya step 6 yaitu konfigurasi aturan daftar hitam otomatis. Aturan daftar hitam otomatis, server akan menambahkan alamat IP ke daftar hitam otomatis jika jumlah paket yang dikirim melebihi aturan Anda yang dikonfigurasi. Yang pertama, untuk menambahkan aturan daftar hitam otomatis untuk port 5060, ada aturan pertama yaitu pada port 5060 pada kolom protokol diisi UDP, kolom IP paket diisi 120, pada kolom time interval dipilih 60 second. Yang aturan kedua hampir sama, hanya yang berbeda pada IP paket diisi 40 dan time interval 2 second. Lalu kedua, tambahkan aturan daftar hitam otomatis untuk port 8022, di mana aturan ketiga yaitu kolom port diisi 8022, kolom protokol diisi TCP, kolom IP paket diisi 5, kolom time interval diisi 60 second. Lalu step 7, aktifkan drop all. Jika fitur ini diaktifkan, semua file paket dan koneksi yang tidak sesuai dengan aturan akan dijatuhkan. Seperti gambar di bawah, di mana drop all telah dicentang. Lalu pada step 8, yaitu konfigurasi pengaturan firewall telah selesai. Selanjutnya, service security. Yang pertama, menonaktifkan panggilan tamu, di mana kita dapat merubahnya dari PBX, pengaturan dasar, pengaturan SIP, pengaturan lanjutan, lalu izinkan tamu. Kedua, menonaktifkan SSH. Kita dapat memilih pengaturan LAN, lalu aktifkan SSH. Jika debugging eksternal tidak diperlukan, silakan pilih tidak. Lalu merubah kata sandi default untuk SSH. Kita dapat menggunakan perintah pada Linux password untuk mengubah kata sandi root MyPBX dengan cara yaitu masuk pada software putih, lalu memasukkan nama pengguna default yaitu root dan kata sandi defaultnya adalah YS123456. Lalu gunakan perintah password untuk mengubah kata sandi root. Perlu menggunakan kata sandi baru 2 kali agar berlaku. Lalu yang ketiga, pengaturan AMI, yaitu Asterisk Manager Interface, nanti bisa disebut AMI, memungkinkan program klien untuk terhubung ke file. Contoh Asterisk dan mengeluarkan perintah atau membaca kejadian melalui aliran TCP IP. Integrator akan merasakan manfaat terutama saat mencoba melacak status klien teleponi di dalam Asterisk dan mengarahkan klien itu berdasarkan custom atau memungkinkan dinamis. Untuk mengatur akun, untuk dapat mengakses AMI, kita dapat mengkonfigurasi di halaman AMI secara langsung. Itu memilih klik sistem, menuju preferensi sistem, lalu pengaturan AMI. Untuk pengaturan AMI sendiri dapat dilihat sini pada kolom pengguna, dipilih pengembangan, kata sandi pengembangan,
di mana satu-satunya alamat IP yang diizinkan untuk masuk adalah 192.168.1.71. Kemudian ada yang keempat, TVTP. MyPBX dapat berfungsi sebagai server TFTP saat menggunakan penyediaan telepon, dan ini fitur diaktifkan secara default. Jika semua telepon disediakan dengan baik, Anda bisa menonaktifkan akses ini untuk melindungi file konfigurasi MyPBX. Pengaturan ini kita perlu masuk pada sistem, lalu pusat keamanan, lalu ke layanan untuk menonaktifkannya secara langsung. Next. Yang kelima, database grant. MyPBX telah mengintegrasikan MySQL sejak x.18.0.xx yang memberikan kemudahan untuk pengguna untuk mengelola CDR dan log perekaman. Untuk melindungi akses database, kita perlu mengatur nama pengguna dan kata sandi secara terpisah sebelum masuk. Tidak ada akun yang dikonfigurasi secara default. Jika pengguna perlu menghubungkan database, pengguna perangkat lunak menggunakan pihak ketiga. Yang keenam, alert setting. Setelah mengaktifkan pengaturan peringatan, jika perangkat diserang, sistem akan memberitahu pengguna peringatan melalui panggilan atau email. Mode serangan termasuk serangan IP dan web gabung. Di sini ada IP attack. Yaitu ketika sistem diserang oleh beberapa alamat IP, firewall akan menambahkan IP tersebut ke daftar hitam IP otomatis dan memberi tahu pengguna jika sesuai dengan aturan perlindungannya. Dicontohkan, konfigurasi untuk memberitahu ekstensi 500, nomor keluar 55.033.01 dengan email alert@yestar.com, di mana konfigurasinya dapat dilihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, batasi kredit panggilan di sisi penyedia. Kami dapat meminta penyedia VoIP atau PSTN atau ISDN untuk membantu membatasi kredit internasional menelpon terlebih dahulu. Maka peretas tidak dapat melakukan panggilan internasional. Setiap penyedia memiliki kebijakannya sendiri. User juga dapat meminta penyedia untuk menonaktifkan panggilan internasional jika tidak dibutuhkan. Kedua, mengatur kata sandi untuk panggilan internasional. MyPBX memungkinkan Anda mengkonfigurasi kata sandi untuk rute keluar. Untuk pengaturnya, kita dapat masuk ke PBX, memilih kontrol panggilan keluar, lalu pilih rute keluar. Lalu dimisalkan untuk pengaturan kata sandi yang dibutuhkan adalah 55033333, di mana pola panggilan 00. Dan di sini untuk titik perlu dimasukkan juga agar tidak terlewatkan. Lalu pada kolom kata sandi 55033333. Simpan pengaturan tersebut dan lakukan perubahan. Jadi ketika 300 dan 301 mengambil headset dan menekan nomor internasional, MyPBX akan meminta kata sandi. Jika lewat, panggilan akan keluar, dan jika tidak, panggilan akan dibatalkan. Yang dimana dimaksudkan kata sandi tersebut sama, yang berarti lewat, panggilan tersebut akan keluar, dan jika password tersebut salah, panggilan akan dibatalkan. Kemudian ada yang ketiga, menonaktifkan panggilan internasional di MyPBX. Kami dapat meminta bantuan penyedia untuk menonaktifkan panggilan internasional terlebih dahulu. Jika itu tidak memungkinkan, kita dapat mengkonfigurasi aturan di sisi MyPBX untuk menghapus semua file panggilan internasional. Next. Lalu cara mengkonfigurasi NAT, yaitu jika MyPBX berada di belakang NAT atau firewall, Anda perlu mengkonfigurasi NAT pengaturan di MyPBX jika Anda ingin menggunakan ekstensi jarak jauh. Yang pertama, jika MyPBX terhubung ke jaringan lokal, Anda harus mengatur perurusan port router. Secara khusus, Anda harus memetakan port 5060 atau port SIP default dan port
10001 sampai 102.000, yang mana yaitu kisaran port RDP default sebagai port UDP. Yang kedua, jika MyPBX IP public, yaitu terhubung langsung ke layanan internet dari provider user tersebut yang digunakan. Next, cara menggunakan penyediaan otomatis, yaitu ada beberapa langkah. Yaitu pada langkah pertama, menonaktifkan server DHCP di jaringan lokal Anda, yang mana dimisalkan untuk menonaktifkan DHCP server pada Linksys router. Lalu yang kedua, step kedua, aktifkan server DHCP di MyPBX dengan masuk antarmuka web MyPBX, lalu memilih ke sistem, kita menuju ke preferensi jaringan, memilih ke DHCP server, dan pada DHCP server kita perlu mengaktifkan server DHCP. Lalu di langkah ketiga, mengonfigurasikan ponsel di halaman penyedia otomatis MyPBX. Yang pertama, masuk pada antarmuka web MyPBX, kita menuju PBX, lalu ke ekstensi dan penyediaan telepon, lalu tambahkan nomor telepon. Yang kedua, isi pesan detail telepon di jendela pop-up. Masukkan alamat, MAC ID phone, konfigurasi nama, panggilan tunggu, lalu saluran dan ekstensi. Lalu ada langkah keempat, yaitu menyalakan power dan menghubungkan kabel jaringan ke IP phone. Setelah semua dilakukan, maka pengaturan tersebut telah terselesaikan. Next, lalu ada cara konfigurasi nada, yaitu yang pertama, langkah pertama, pada telepon IP, navigasikan ke konfigurasi web pengaturan telepon halaman dan temukan bagian nada dering yang berbeda. Untuk setiap nada dering khusus, masukkan teks dering eksternal atau berupa angka atau teks untuk memicu nada dering. Lalu langkah kedua, konfigurasi nada dering untuk unik di MyPBX. Pengaturan tersebut kita harus masuk ke dalam antarmuka web MyPBX. Kita mulai MyPBX, menuju ke kontrol panggilan masuk, memilih ke masuk root, lalu edit inbound root. Di sini isi teks dering internal pada distinctive nada dering. Setelah semua langkah tersebut dilakukan, maka pengaturan konfigurasi pada nada dering yang berbeda telah selesai. Lalu selanjutnya ada cara menggunakan email ke SMS. Cara menggunakan email ke SMS yaitu Anda perlu mengirim email ke alamat email yang ditentukan atau diatur di pengaturan email. Pada masalah ini, liars@hearstar.com. Isi email ini akan dikirim ke nomor yang Anda ingin diinginkan sebagai pesan. Dengan subjek judul, email akan menentukan nomor. Next. Terdapat konfigurasi lainnya setelah semuanya, yaitu ada beberapa lagi pengaturan yang terdapat pada manual book. Di dalamnya dijelaskan secara keseluruhan dan lengkap pengaturannya, di mana pengaturan tersebut yaitu pertama, cara penggunaan TLS di MyPBX dengan beberapa bagian, yaitu cara mendaftarkan telepon IP ke MyPBX melalui TLS. Lalu yang kedua, cara mendaftarkan trunk SIP ke penyedia VoIP melalui TLS. Lalu yang terakhir yaitu cara menggunakan LDAP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah atau tutur kata dalam penjelasan materi yang kelompok kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.